Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Reski Prameswari dari Prodi Manajemen B Sore. Di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester aplikasi komputer dengan NIM 2892150046. Universitas Pancasakti dengan dosen pengampu Bapak Joni Tasmanto. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu aplikasi komputer. Aplikasi komputer adalah sebuah perangkat lunak atau software, program komputer yang ditulis dalam bahasa pemrograman dan berfungsi melakukan perintah sesuai dengan keinginan dari pembuat programmer. Aplikasi komputer juga bisa didefinisikan sebagai suatu perangkat lunak yang berbasis komputer untuk membantu melakukan tugas yang diinginkan oleh user. Aplikasi komputer ini biasanya berupa program pengolah data kata, data lembar kerja, dan data media. Aplikasi komputer dibuat untuk memudahkan pengguna dalam mengerjakan sesuatu menggunakan komputer. Lalu memulai Microsoft Word. Untuk memulai mengerjakan program Microsoft Word, silakan ikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, pilih tombol Start di pojok kiri bawah tampilan Windows. 2. Setelah muncul tampilan menunya, pilih Program, kemudian Microsoft Office, dan pilih yang ketiga Microsoft Word Office 2007. Unsur-unsur utama layar Microsoft Word. Pertama, judul Windows. 2. Office button. Customize Quick Access Toolbar. Keempat, menu. Yang kelima, toolbar. 6. Kursor. Yang ketujuh, penggulung teks. Yang kedelapan, memasukkan teks. 9. Memperbaiki teks. Yang ke-10, membuka dokumen, lalu menyimpan dokumen, dan yang terakhir, yang ke-12, menutup dokumen. Pengaplikasian dasar Microsoft Office PowerPoint. Pertama, aktifkan program Microsoft PowerPoint 2007. 2. Membuat presentasi. 3. Membuat dan mengedit teks. 4. Menggunakan outline. 5. Membuat catatan, kemudian menyimpan file presentasi, lalu mengatur desain presentasi, kemudian mengatur format teks. Yang ke-9, teknik penggunaan warna, lalu mengubah warna background. Yang ke-11, menggunakan master presentasi, dan yang terakhir, bekerja dengan tabel, gambar, video, dan sound. Mengelola grafik, tabel, shape, diagram, clip art, dan gambar. Yang pertama, menyisipkan dan memodifikasi tabel pada slide. A. Menambahkan tabel dalam presentasi. Kemudian B. Mengatur format tabel dalam presentasi. Yang kedua, menyisipkan dan memodifikasi grafik pada slide. Lalu A. Kalian klik tab pada menu home, pilih menu new slide, lalu pilih blank. Yang kedua, sehingga akan muncul slide baru, lalu klik pada tab menu insert dan pilih chart. Lalu pada tampilan insert chart, kalian pilih kolom dan kemudian klik OK. Lalu kalian ketikkan datanya seperti berikut. Setelah selesai, klik pada tombol plus yang berada pada pojok kanan Windows. Lalu kemudian aktifkan grafik yang kalian punya. Lalu klik pada tab menu layout, pilih chart title, lalu pilih above chart, dan ketikkan grafik distribusi perawatan anggrek. Lalu kemudian klik pada icon menu axis title, pilih primary horizontal axis title, lalu pilih title box below axis dan ketikkan jenis perawatan. Dan kalian bisa langsung mencoba lagi dan memilih vertical axis title dengan isi atau tingkat perawatan. 3. Menyisipkan memodifikasi gambar, clip art, shape pada slide. A. Menambahkan gambar dalam slide presentasi. Adapun langkah-langkah dalam menambahkan gambar dalam slide presentasi yaitu sebagai berikut. Aktifkan slide 1, lalu ganti layout menjadi to content, lalu letakkan kursor kalian berada pada text box yang kosong. Lalu klik pada tab menu insert, lalu pilih picture, dan kalian pilih gambar yang ada pada folder sampel picture. Kalian pilih waterfall, lalu kemudian klik tombol insert. Lalu kalian aktifkan gambar yang akan kalian masukkan.
klik pada tab menu format, lalu pilih picture style, lalu pilih reflect rounded rectangle. B. Menambahkan clip art pada slide presentasi. Di bawah ini adalah langkah-langkah untuk menambahkan clip art pada slide presentasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalian aktifkan pada slide 3, lalu kalian ganti layoutnya menjadi comparison. Lalu kalian letakkan kursor pada text box yang berada di sebelah kanan yang masih kosong. Dan kemudian klik pada tab menu insert, pilih clip art, dan pilih pada tampilan yang muncul. Kalian klik go, dan 2 kali pada gambar menara. Dan gambar clip art berhasil ditambahkan pada slide. Lalu kalian aktifkan gambarnya dengan cara klik pada tab menu format, pilih picture shape, lalu pilih flowchart standar data. Menyisipkan dan modifikasi diagram pada slide. A. Menambahkan diagram presentasi. Langkah-langkahnya sebagai berikut ini. Kalian klik icon pada menu home, lalu pilih new slide, lalu blank, kemudian klik pada tab menu insert. Lalu pilih smart art, lalu pada tampilan yang muncul, kalian pilih pada cycle, lalu basic radial, kemudian klik OK. Lalu kalian aktifkan salah satu shape lingkarannya, dan pada menu design, pilih add shape before, lalu kalian coba untuk menambahkan 2 shape lagi, dan kalian ketikkan isi dari diagramnya. 4. Menyisipkan dan memodifikasi diagram pada slide. B. Mengatur format diagram presentasi. Adapun langkah-langkahnya adalah berikut. Kalian klik pada tab menu design, lalu pilih pada tombol more smart art, style bullet and numbering berfungsi memberi tanda maupun nomor pada kalimat yang inginkan ataupun poin-poin tertentu yang kita ingin beri tanda. Drop cap berfungsi agar karakter pertama pada awal paragraf tampil lebih besar. Ini biasa digunakan di koran-koran maupun majalah, sedangkan untuk membuat tanggal, kita bisa menggunakan date and time pada Microsoft Word. Berikut ini penjelasan untuk membuat bullet numbering, drop cap, dan tanggal dokumen Microsoft Word. Mengelola animasi, sound, dan movies dengan interaktif. Cara memasukkan semua itu, klik insert, pilih icon yang diinginkan apakah gambar, animasi, atau yang lainnya. Pertama, gunakan icon yang sudah tersedia. 2. Memasukkan foto. Caranya klik insert, klik image atau album foto. Lalu yang ketiga, membuat grafik. Klik insert, klik grafik. Menampilkan video dan suara. Pada dasarnya, menampilkan video dan suara sama saja dengan memasukkan foto. Terdapat 2 cara, yaitu ambil dari file yang Anda miliki atau juga mengambil dari clip art. Membuat surat otomatis pada mail merge. Pengertian mailings adalah salah satu fasilitas yang disediakan oleh aplikasi pengolah kata atau word processor seperti Microsoft Word untuk memudahkan kita dalam membuat surat kepada beberapa orang sekaligus. Daftar orang penerima yang dapat kita siapkan dalam sebuah database sederhana. Bisa dalam Microsoft Access atau dalam Microsoft Excel. Dengan fungsi ini kita tidak perlu membuat surat satu persatu. Cukup kita siapkan satu file surat, kemudian kita ambil data penerima Microsoft Excel. Lalu fungsi dari tab mailingsnya adalah untuk membuat sebuah surat massal dengan format tulisan yang sama, akan tetapi mempunyai data yang berbeda dari setiap surat. Misalnya, untuk pembuatan surat undangan dengan jumlah 100 undangan dengan format yang sama, akan tetapi harus memasukkan nama dari penerima yang berbeda-beda. B. Tab mailings. Secara tab mailings ini berfungsi untuk membuat surat secara massal dengan format dan isi yang sama namun pada tujuan yang berbeda. 1. Group create. Group create ini secara umum mempunyai fungsi untuk membuat tulisan pada amplop, surat, ataupun label dengan ukuran dan bentuk sesuai dengan pilihan atau keinginan kita. Grup ini hanya terdiri dari 2 icon, yaitu envelopes, berfungsi untuk membuat serta mencetak tulisan tentang pengirim dan penerima surat pada amplop yang akan digunakan untuk mengirim surat.
Lalu labels berfungsi untuk membuat serta mencetak tulisan pada label sesuai dengan bentuk dan ukuran label yang akan diberi tulisan. Yang kedua, fungsi grup start mail match. Icon-icon yang terdapat dalam grup ini adalah start mail match berfungsi untuk membuat surat yang dikelola untuk banyak orang sekaligus. Surat yang dibuat berupa surat biasa ataupun surat elektronik atau email. Select recipients berfungsi untuk membuat dan mengelola daftar penerima surat. Lalu yang ketiga, edit recipient lists berfungsi untuk mengadakan perubahan pada daftar penerima surat. 3. Group write atau insert fields. Grup ini dapat digunakan ketika kita mengelola data identitas penerima surat yang sedang dibuat. Berikut beberapa icon yang terdapat pada grup write dan insert fields. Highlight match fields berfungsi untuk mengetahui dan mengubah adanya informasi yang salah terkait surat yang dibuat. 2. Address block berfungsi untuk memasukkan alamat tujuan pada surat yang dibuat. 3. Greeting line berfungsi untuk menambah nama sapaan dari penerima surat. Lalu insert match field berfungsi untuk memasukkan informasi tambahan tentang penerima surat. Lalu rules berfungsi untuk menambah dan menggabungkan keputusan tindakan pada surat dengan memanfaatkan penyimpanan awan atau cloud yang tersedia. Match fields berfungsi untuk memeriksa dan menyocokkan identitas penerima agar tidak terdapat penerima ganda. Terakhir, update labels berfungsi untuk memperbaharui label surat sesuai dengan keadaan terkini. Yang keempat, group preview result. Grup preview result berguna untuk melihat hasil surat yang dibuat beserta keakuratan isi surat tersebut. Icon-icon dalam grup ini adalah sebagai berikut. Preview result berfungsi untuk melihat surat beserta daftar penerima yang telah dibuat. Find recipient berfungsi untuk mencari identitas penerima surat sesuai dengan daftar penerima surat yang telah dibuat. Yang terakhir, auto check for error berfungsi untuk memeriksa secara otomatis apakah ada kesalahan dalam surat yang telah dibuat. Kelima, grup finish. Grup ini terdiri hanya dari satu icon saja, yaitu finish match. Berfungsi untuk melakukan tindakan lanjutan setelah surat yang dibuat sudah lengkap dan selesai dikerjakan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.